Dunia memanas, negara-negara Afrika telah mengambil langkah pasti siapkan militernya menggempur barat di Niger. This is a shining moment in the life of any man and affirmation of our democratic existence. From my heart and truly from my heart. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Jika Amerika dan Prancis campur tangan dalam urusan internal Niger, maka kali ini seluruh negara-negara Afrika akhirnya kompak kirim pasukan ke Niger dan siap dengan invasi Prancis. Kami tak ingin terus mengalah dan siap menghancurkan siapapun karena Rusia kini bersama kami untuk menumpas imperialisme Eropa. Pemerintah negara-negara Afrika Barat telah mengambil langkah berikutnya dalam upaya memaksa junta yang mengambil alih kekuasaan di Niger bulan lalu untuk mencabut kudeta. Negara-negara Afrika Barat itu memerintahkan tentaranya segera mengaktifkan pasukan siaga untuk kemungkinan dikerahkan ke Niger yang kaya uranium itu. Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat atau ECOWAS memerintahkan pengaktifan pasukan. Tidak ada opsi yang diambil dari meja, termasuk penggunaan kekuatan sebagai upaya terakhir, ujar Presiden Nigeria Bola Tinubu pada Kamis setelah menjadi tuan rumah pertemuan kepala negara ECOWAS di Abuja. Dia juga menambahkan, saya berharap melalui upaya kolektif kita dapat mewujudkan resolusi damai sebagai peta jalan untuk memulihkan stabilitas dan juga demokrasi di Niger. Semuanya belum hilang, ECOWAS tidak menentukan ukuran pasukan intervensi atau negara anggota mana yang akan berpartisipasi. Amerika Serikat ketakutan pengaruh Rusia dan Wagner menguat di Afrika, terutama Niger. Anggota ECOWAS, Mali dan juga Burkina Faso yang ditangguhkan telah bersumpah bahwa intervensi militer terhadap Niger akan dilihat sebagai deklarasi perang terhadap mereka. Presiden Institut Kebebasan Afrika Franklin Yamsi memperingatkan pekan lalu dalam wawancara RT bahwa blok tersebut dapat memicu perang dunia Afrika. Jika mencoba menghapus pemerintah militer Niger dengan paksa, Nigeria, Senegal, dan juga Pantai Gading termasuk di antara anggota ECOWAS yang menuntut pemulihan pemerintah Niger sebelumnya. Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara mengutuk penahanan Bazoum di bawah tahanan rumah sebagai aksi teroris pada pertemuan puncak Kamis di Abuja. Pemerintah militer Niger telah menentang tuntutan blok regional dan berjanji membela negara dari serangan asing. Salah satu pemimpin junta, Jenderal Salif Modi, dilaporkan meminta bantuan dari kontraktor pertahanan Rusia, Wagner Group, yang beroperasi di Mali, Burkina Faso, Sudan, Mozambik, dan juga Republik Afrika Tengah. Dengan berakhirnya batas waktu ECOWAS pada Minggu, junta menutup wilayah udara negara itu sampai pemberitahuan lebih lanjut. Merinding, bendera Rusia berkibar di seluruh benua Afrika. Barat ketakutan Rusia dapat dukungan militer baru pecah perang dunia, ratakan NATO dan sekutunya.
NATO di ujung tanduk, biang kerusuhan politik dan militer di barat ini akhirnya ketar-ketir setelah banyak negara Afrika takluk pada Rusia setelah Rusia melakukan operasi rahasia khusus yang membuat negara-negara Afrika sepakat untuk memperkuat Rusia dan China sebagai negara pendukung kebebasan untuk Ukraina yang selalu diperbudak barat dan sistem perdagangannya. Sementara itu, negara Niger tengah bergejolak dengan aksi kudeta. Seperti diketahui, para demonstran pendukung kudeta militer di Niger telah ramai-ramai mengibarkan bendera Rusia. Menurut pakar Afrika, para analis politik, pemandangan tak biasa ini telah membuat para pemimpin barat ketakutan. Kofi Koko, pakar Afrika dan analis politik di Pusat Studi Afrika Cina di Universitas Johannesburg, mengatakan Rusia memiliki sejarah panjang dalam membantu perjuangan Afrika melawan kolonialisme. Para warga Niger mengibarkan bendera Rusia membuat para pemimpin Prancis, Amerika, dan negara barat lainnya ketakutan, katanya. Junta Niger minta bantuan Wagner. Krisis politik di Niger semakin memanas setelah junta militer yang menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum telah menentang ultimatum dari bekas kekuatan kolonial Prancis dan blok regional ECOWAS untuk mengembalikan Bazoum ke tampuk kekuasaan. Pada gilirannya, pemerintah baru Niger telah memerintahkan Prancis dan Amerika untuk mengosongkan pangkalan militer mereka di negara Afrika Barat itu dan telah menghentikan perjualan biji uranium ke Prancis. Koko mengatakan kepada Sputnik bahwa menarik melihat paradoks para pemimpin barat menyalahkan Rusia atas pengambil alihan militer di Niger ketika angkatan bersenjata mereka berdiri melatih dan perwira yang bertanggung jawab atas peristiwa serupa di negara tetangga. Bendera Rusia baru saja muncul hampir di mana-mana sekarang. Ada simbolisme di dalamnya, tetapi juga ada kepraktisan, katanya. Bagi orang Afrika, kata misi tersebut Rusia mewakili kerjasama pembangunan ekonomi dan juga aliansi melawan imperialisme. Sebaliknya, kata dia, Barat menggambarkan Rusia sebagai kekuatan jahat di benua itu. Mereka ingin Rusia membantu mereka, kata Koko. Kecurigaan dunia Barat yang dipimpin Amerika dalam mengatakan Rusia ada di belakangnya. Tetapi orang-orang baru saja bangun di Niger, di Mali, dan Burkina di Republik Afrika Tengah. Dan saya pikir bendera ini sekarang telah menjadi simbol bahwa membuat mereka untuk menggalang ide kebebasan, paparnya. Barat agak ketakutan dengan kebangkitan orang Afrika, dan mereka masih mencoba untuk mencari tahu mengapa Rusia ketika kita sudah lama berada di sana bersama mereka, tetapi mereka tidak mempertanyakan diri mereka sendiri dan hal yang telah mereka lakukan.